Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua? Semoga iya ya, sehat semua. Dan buat teman-teman semua, beberapa hari terakhir ini yang sedang nangis di pojokan, ayolah semangat kawan ya. Banyak teman-teman kita ya yang mengalami nasib serupa. Sangkut. Saya juga teman-teman ya, tapi selalu aja nikmati prosesnya. Karena apa? Setiap kesabaran pasti akan membuahkan hasilnya gitu ya. Tetap secangkir kopi ya kan harus selalu ada untuk menemani aktivitas kalian semua. Siapa tahu nih dengan adanya secangkir kopi ya kan bisa memberikan suatu inspirasi dan ketenangan hati. Oke. Di sini teman-teman ya kalau kita update langsung saja menuju ke sektor meme coin di mana dari segi market cap mengalami sedikit recover ya kan untuk volume sendiri dia turun. Kalau kita lihat seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP ya teman-teman ya Shiba Inu udah mulai ada recover nih. Cuman untuk Dogecoin sama PP masih dalam kondisi retrace. Pengu, Bong, terus di sini ada A1 EI16Z ya ini juga recover kembali. Kemungkinan sih bisa lah ya dia untuk ke ranah $2 kembali ya teman-teman, dan untuk beberapa meme coin ya masih didominasi dengan merah merona-rona alias meronta-ronta. Oke teman-teman ya di sini timbul kepanikan daripada komunitas PP. Apa yang terjadi? Kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, PP Coin atau Wells membuang koin sebesar 85 billion, timbulkan kekhawatiran akankah ada aksi jual lagi. Oke. Jadi seekor Wells itu membuang teman-teman atau memuntahkan muatannya sekitar 85 billion token PP. Ya, itu nilainya cukup fantastis juga gitu teman-teman yang mengakibatkan kepanikan dari pemain retail ya. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya ya, kalau kalian masih positif, masih yakin dengan PP ya seperti yang saya bilang, masuk ketika orang lain takut, keluar ketika orang lain berani. Ya teman-teman, untuk saat ini pasti banyak orang yang merasa ketakutan nih dengan statement seperti ini. Wah, Wells buang muatan nih, Wells buang muatan dan sebagainya ya. Tapi kalau kalian ingin apa ya, ingin mungkin mendapatkan harga murah gitu ya kan ya, momentum seperti inilah saat terjadi koreksi itu momentum yang positif ya. Paus Coin PP telah menjual sekitar 85 miliar token dengan nilai 1,51 juta US dollar ya, sekitar hampir 20 miliaran lah ya. Terus di sini namun ia masih memiliki banyak kepemilikan PP yang memicu kekhawatiran akan aksi jual lebih lanjut. Nah, seekor paus atau seorang pedagang besar PP Coin telah menjual sejumlah besar asetnya di pasar dengan kerugian besar, membuat orang lain penasaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan jika mereka terus menjual aset PP. Mereka pedagang besar tersebut masih memegang sejumlah besar koin atau token PP dalam portofolio mereka yang telah menghasilkan kerugian bagi mereka. Kekhawatiran seputar tekanan jual juga melihat pada BTC atau Bitcoin ya. Sekarang karena pemerintah Amerika Serikat telah menjual sebagian besar Bitcoin yang disita di pasar. Nah, selain rumor penjualan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk Bitcoin, dan di sini juga sedang menunggu hasil data daripada CPI, makanya di sini kita bisa melihat nih Bitcoin itu terombang-ambing, ya kan? Yang mengakibatkan altcoin seperti PP ini juga terkena imbasnya gitu teman-teman ya. Akan tetapi sentimen-sentimen bullish untuk si PP masih banyak teman-teman ya, di mana ada penjualan dengan 85 miliar PP. Itu juga ada akumulasi yang cukup besar juga dari Wells juga teman-teman, makanya harganya nggak begitu hancur ya kan, koreksinya nggak begitu langsung celem gitu enggak ya kan. Nah, data transaksi terbaru yang dilaporkan oleh Lock On Chain, seorang investor, koin PP menjual 85 miliar dari aset mereka dengan nilai sekitar 1,51 juta US dollar. Transaksi ini telah mendatangkan kerugian bagi mereka yang bertambah dari kerugian senilai 1,74 juta US dollar yang mereka alami atas aset PP yang tersisa sebesar 180,8 miliar senilai sekitar 3,2 juta US dollar teman-teman ya. Meningkatnya kepemilikannya yang masih kuat, para pengamat pasar terus memantau dengan seksama apakah paus tersebut akan melanjutkan rencana penjualnya. Namun banyak yang menyatakan bahwa hal ini tidak mungkin terjadi karena paus tersebut ingin menghindari kerugian lebih lanjut atas kepemilikan PP. Sementara itu transaksi lain di mana seekor paus terlihat beraksi atas kepemilikan koin PP mereka
terjadi awal minggu ini. Setoran paus sejumlah 427 miliar token dilaporkan bernilai hampir 8,5 juta US dollar. Di setoran itu ya dilakukan ke Kraken, sehingga paus tersebut memiliki total kepemilikan koin PP sebesar 1 triliun dengan perkiraan nilai 18,4 juta US dollar. Akan tetapi kepemilikannya pada saat itu dilaporkan menghasilkan keuntungan sebesar 2 juta US dollar dan dilakukan oleh orang yang sama yang telah menghasilkan 11,7 juta US dollar. Jadi ya Wells itu ya kayak bermain scalping juga gitu teman-teman ya. Makanya di sini saya sering menegaskan buat teman-teman semua ya, buat komunitas PP, kalau kalian memang udah profit dari PP, jual dulu 80%, 50% dari kepemilikan kalian, jual dulu. Kalau terjadi retrace seperti ini, ya kalian punya modal gitu untuk melakukan pembelian kembali. Nah, harga koin PP sendiri ya hari ini diperdagangkan di kisaran 1766 yang turun 3,10% dalam 24 jam terakhir dan 13,87% dalam 7 hari terakhir. Ada juga penurunan open interest sebesar 4,52% ketika ada perebutan yang jelas untuk kapitalisasi pasar dan volume perdagangan 24 jam yang masing-masing turun 3,12% dan 21,98%. Diyakini bahwa harga PP turun secara signifikan karena kehilangan momentum yang didasarkan pada level support di area 2 dan harga telah jatuh bebas sejak saat itu. Oke ya. Ya intinya gini teman-teman ya, kekhawatiran daripada PP sebenarnya juga dipicu dengan kekhawatiran penurunan daripada Bitcoin gitu kan. Mungkin Wells yang ngejual PP melihat Bitcoin mengalami penurunan, mereka jual PP dulu, masukkanlah uang mereka ke Bitcoin yang menurut mereka udah sedikit terjadi koreksi untuk Bitcoin dan sedikit diskon gitu kan. Mereka bisa masuk, ya mungkin nanti saat harga daripada Bitcoin ke area 100.000 kembali teman-teman ya. Di sini momentum positif atau momentum bullish untuk PP dan kawan-kawannya pasti ada gitu, pasti dia akan recover teman-teman seperti itu. Jadi nikmatin lah prosesnya. Tapi kalau kalian masih yakin silakan di hold, tapi kalau nggak yakin bisa dijual. Kalau kalian ingin cut loss, usahakan kalian memiliki planningnya tersendiri bahwasanya PP masih bisa koreksi nih, saya cut loss di harga sekian, saya masuk di harga sekian. Jadi kalian harus memiliki data historical ya atau prediksi harga daripada PP di dalam waktu dekatnya atau di jaring yang akan kalian tentukan. Nah, kalau saya pribadi masih yakin PP masih bisa bullish ya, masih yakin teman-teman ya. Semoga saja sih bisa segera menyentuh ke ranah Rp1 itu udah lebih dari cukup. Oke, mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua lah ya, komunitas PP tetap semangat meskipun sentimen market saat ini belum positif. Semoga saja PP, Turbo, ACT, teman-teman dan masih banyak altcoin lainnya atau meme coin lainnya ya berbasis AI atau berbasis apa aja semoga bullish. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat, tetap semangat, kurangi sampah dan salam cuan.